Untuk membahas seperti apa progres pembangunan MRT fase 2, sudah hadir bersama kami Bapak Tuhiat, Direktur Utama PT MRT Jakarta. Selamat siang Pak Tuhiat, apa kabar Pak hari ini? Baik. Baik ya, terima kasih Pak Tuhiat sudah hadir bersama kami. Bapak, ini kan kinerja MRT saat ini sudah banyak digunakan ya oleh banyak penumpang. Saya sendiri tadi kesini naik MRT. Nah, kalau dari pandangan Pak Tuhiat, seperti apa evaluasi kinerja MRT saat ini? Pertama terima kasih ya sudah naik MRT dan kita berharap semua juga nyontoh Mbak Puja. Fase 1, Lebak Bulus Bundaran HI 6 km itu konstruksi dibangun sejak 10 tahun silam, tahun 2020, tahun 2013. Dan itu selesai 2018. Memasuki tahun 2019 adalah memasuki fase operasi. Dan bulan depan tanggal 24 Maret adalah persis 5 tahun operasi MRT Jakarta. Nah, selama kurun waktu operasi selama 5 tahun, kita sudah melayani penumpang kurang lebih sekitar 100 juta penumpang. Dan tahun terakhir di 2023 kita mencapai rata-rata 91.000 penumpang per hari. Ya, atau setahun kurang lebih sekitar 33,5 juta penumpang kita layani. Ya. Kemudian di 3 bulan terakhir 2003 dan 1 bulan awal di 2024 penumpang sudah mencapai di atas 100.000 penumpang per hari. Ya. Dengan performance arriving time atau tingkat kedatangan dan menunggu kereta itu kurang lebih rata-rata sekitar 99,9% on time, tepat waktu. Ya. Itu posisi kinerja MRT kita di fase 1 dengan mencakup 9 stasiun elevated dan 6 stasiun bawah tanah. Oke, berarti selama 5 tahun beroperasi sudah melihat ya Pak ya, bagaimana ada tren dari kenaikan jumlah penumpang. Kalau dari segi pendapatan Pak Tuhiat, ini kan pas awal-awal pertama kali beroperasi mungkin ada banyak yang bilang kalau tarifnya ini agak lebih mahal dibandingkan transportasi umum lainnya. Tapi kalau kita tahu di MRT sendiri juga banyak sekali ya ada iklan-iklan dari pihak swasta. Kalau dari pendapatan sendiri, bagaimana PT MRT melihatnya? Ada 3 stream revenue di MRT Jakarta ya yang sekarang dikelola oleh MRT. Yang pertama adalah datang dari farebox. Ini dari penumpang ya, farebox revenue. Itu penumpang dengan distance terjauh Lebak Bulus HI cukup membayar 14.000. Saya kira itu reasonable menurut saya. Kenapa? Karena economical cost-nya sebetulnya 31.000 seharusnya. Jadi selisihnya itu ada pendapatan yang dibayarkan kepada MRT dalam bentuk subsidi. Itu pendapatan yang kedua. Kemudian pendapatan yang terakhir adalah pendapatan non-farebox atau bisnis. Ini ada 5 stream yang sekarang kita kelola ya. Kalau kita bagi dalam 5 kelompok besar, apakah itu naming right, hak penamaan atau advertisement, kemudian retail, telekomunikasi, dan terakhir adalah pengembangan kawasan bisnis TOD. Itu kira-kira. Oke, itu kalau dari tadi kita sudah mengevaluasi MRT yang sekarang sudah ada fase pertama. Kalau untuk progres pembangunan MRT fase 2 saat ini sudah sampai mana Pak Tuhiat? Melanjutkan fase pertama kita membangun ke arah utara, kurang lebih sekitar sampai dengan Ancol Barat itu adalah 12 kilo ya. Tapi pembangunannya kita step bagi 2 sampai dengan kota itu ke 5,8 kilo, hampir 6 kilo. Dari 5,8 kilo itu pembangunannya kita bagi menjadi 3 segmen. Segmen yang pertama itu dari Bundaran HI sampai dengan Harmoni. Ini kita namakan dengan contract package atau CP 201. Ini progresnya kurang lebih sekitar 72%. Kemudian dari Harmoni sampai dengan Mangga Besar ini kita namakan dengan CP 202. Ini progres pembangunannya sekitar 27%. Dan yang terakhir, segmen terakhir adalah CP 203 dari Mangga Besar sampai dengan kota, progresnya kurang lebih sekitar 48%. Tapi secara average, total the whole progress kurang lebih sekitar mendekati 32%, 31 something. Berarti total progres 32-31%. Melihat progresnya sudah ada saat ini Pak, apakah masih bisa visible untuk nanti operasionalnya ini tahun 2027? Operasional, rencana operasional MRT yang untuk fase 2A sampai dengan kota kita akan lakukan step by step. Jadi tidak menunggu selesai sampai dengan kota baru operasi. Jadi kita lakukan sampai dengan Monas, stasiun Monas itu dulu, itu kita akan operasikan insya Allah di 2027. Dan selanjutnya sampai dengan kota itu akan kita operasikan di tahun 2029. Itu kita harapkan selesai semua sudah. Nah tadi kalau kita sudah berbicara tentang target dari operasionalnya, lalu juga dari progresnya. Kalau kita berbicara tentang
pembiayaan, Pak Tuhiyat. Mungkin bisa dielaborasi. Kalau untuk MRT fase 2 ini sumber dananya apakah memang banyak yang dari subsidi pemerintah atau lebih banyak swasta di sini? Semua pembangunan infrastruktur yang kita namakan dengan prasarana dan sarana itu dibiayai oleh loan. Kita bekerja sama, pemerintah Republik Indonesia bekerja sama dengan JICA, Jepang ya, apakah itu fase 1 ataupun fase 2. Dengan apa? Dengan cara yang kita namakan dengan 3 sub-level agreement. Agreement pertama adalah kontrak antara pemerintah pusat dengan Jepang, dengan JICA. Ini kontrak, kemudian sub-implementasi yang kedua, nanti pemerintah pusat dari hasil pinjaman ini diterus pinjamkan dan diterus hibahkan dari pemerintah pusat ke Pemprov DKI Jakarta. Dan sub-implementing yang ketiga adalah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, itu bentuknya capital injection ke MRT Jakarta, sehingga 100% kepemilikan MRT Jakarta dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Itu lakukan seperti itu. Dan sebaliknya, bagaimana cara drawdown paymentnya, itu begitu kontraktor bekerja, ini akan diverifikasi, kemudian hasil dari tagihan itu akan diterbangkan ke JICA dan JICA direct payment to kontraktor. Jadi dananya sebetulnya masih tetap ada di lender. Itu yang kita namakan skema 3 sub-level agreement dalam rangka untuk menjaga governansi di perusahaan. Tapi kalau untuk fase 2 nilai investasinya berapa, Pak Tuhiyat? Saat ini kita sudah berkontrak di fase 2, itu kurang lebih tadi package 201, 202 sampai dengan 203 itu kurang lebih sekitar 17 triliun. Kurang lebih seperti itu. Masih berbicara tentang pembiayaan, Pak Tuhiyat. Kami ingin konfirmasi, untuk di fase 2 ini apakah memang hanya JICA saja atau juga ada lembaga asing lain yang juga turut serta di pembiayaan fase 2? Untuk North-South, dari selatan ke utara itu masih JICA posisinya. Tapi kalau untuk fase 3 dan fase 4 ini kami juga menerima informasi ada sejumlah lembaga asing yang juga sudah tertarik. Nah, ini sejauh ini sudah siapa saja Pak yang menunjukkan ketertarikan dan mungkin sudah ada taken untuk investasi ini? Fase 3 sesuai dengan master plan kita itu akan dibangun membentang 84 km dari Cikarang menuju Balaraja melalui DKI Jakarta. Tetapi yang akan kita bangun adalah wilayah Jakartanya dulu. Ini kurang lebih 33,5 km dan ini dibagi dua. Akan kita bangun Medan Satria sampai dengan Tomang 24 km. Ini insya Allah kita akan groundbreaking di Agustus tahun ini. Jadi posisinya seperti itu. Dan pendanaan untuk fase Medan Satria sampai dengan Tomang itu adalah JICA co-financing dengan ADB. 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 Nah, untuk fase-fase lain itu sesuai dengan plan dari tentunya dari Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta punya kewenangan untuk itu bekerja sama dengan investor siapa. Nanti kita akan membahas lebih lanjut Pak Tuhiyat terkait dengan fase 3 ini, bagaimana nanti ke depannya rencananya, namun usai jeda. Pemirsa Investor Market Today akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Market Today. Kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Bapak Tuhiyat, Direktur Utama MRT Jakarta. Ya Pak Tuhiyat, tadi kita sudah membahas sedikit ya bagaimana untuk rencana MRT fase 2. Tadi Bapak menyebut bahwa skema pembiayaan untuk fase 2 ini JICA dan co-financing dengan ADB. Boleh dijelaskan Pak, skema pembiayaan co-financingnya ini nanti akan seperti apa? Ya, sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda ya skema pendanaannya. Seperti juga di fase 2, fase 3 ini adalah tetap JICA, tapi ada co-financing dengan ADB. Itu tetap skemanya adalah loan. Average di pengalaman kita fase 1, fase 2 itu dengan tenor sekitar 40 tahun, dengan grace period antara 10 sampai 12 tahun, dengan tingkat bunga yang sangat rendah ya, sangat kompetitif gitu ya. Kemudian dengan tentunya karena ini adalah special loan, tentunya kita menggunakan skema JICA guideline. Ya berarti nanti loannya ini akan sama dari JICA lalu ke pemerintah pusat, kemudian akan ke pemerintah DKI Jakarta. Kira-kira sama. Itu kalau fase 2. Nah, bagaimana dengan MRT fase 3, Pak Tuhiyat? Ya, fase 3 yang tadi yang saya jelaskan, fase 2 itu seperti tadi 3 sub-level agreement. Betul. Kemudian fase 3 itu co-financing dengan ADB tadi, tapi skemanya juga tidak jauh berbeda. Yang disampaikan itu sama skemanya dengan fase 2. Kalau fase 3, maksudnya MRT fase 4 Pak, bagaimana? Ya, fase 4 itu
sesuai dengan plan ya dari Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta. Ini ada inisiator dari salah satu investor yang datang ke Pemprov DKI Jakarta bahwa dia menginisiasi untuk melakukan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta atau kita namakan dengan KPBU, KPBU. Nah, itu sudah dilakukan pre-FS oleh mereka, kemudian sudah diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta, dan Pemprov DKI Jakarta telah mengirimkan LTP, letter to proceed, untuk apakah akan diteruskan atau tidak. Sekarang posisinya masih seperti itu, namun demikian profil yang akan dibangun kira-kira adalah 11 km dari Fatmawati menuju Taman Mini, ini fully underground. Dengan 10 stasiun. Kira-kira nanti akan connect di Taman Mini itu dengan LRT Jabodebek, dan di Fatmawatinya terintegrasi dengan stasiun Fatmawati MRT fase 1. Oke, itu tadi kita sudah membahas ya Pak ya, bagaimana skema pembiayaan untuk MRT fase 2, 3, dan 4. Nah, kembali lagi dengan progres pembangunan. Tadi sebelumnya Bapak menyebut bahwa untuk MRT fase 2 ini progresnya sudah mencapai 32%. Apakah ini sesuai dengan target dari awal? Ya, rata-rata fase 2A ya, yang apakah itu CP201 sampai dengan DP203 itu di atas 2-3% di atas target rata-rata. Jadi tidak ada yang di bawah target. Berarti melampaui target tapi hanya 2-3% ya Pak ya dari target awal. Nah, lantas kalau kita lihat, adakah tantangan Pak dari pembangunan MRT fase 2 yang ditemukan? Kalau bicara tantangan banyak nih Mbak Puja. Boleh deh yang paling menantang Pak. Pertama, tantangan yang datang pada saat kita melakukan konstruksi adalah utilitas. Luar biasa karena kita akan melakukan construction itu sekitar 20 sampai 30 meter ke bawah. Ya. Jadi apakah itu yang terkait dengan perpipaan, PLN, gas, kemudian telkom, fiber optik, dan lain sebagainya, posisi itu kita tidak bisa melakukan pembangunan ya dengan tunnel boring mesin sebelum utilitas ini dirapikan dulu. Satu itu. Tantangan yang kedua, area ke arah utara itu relatif tanahnya labil, posisinya labil. Dan itu butuh manajemen yang luar biasa, hati-hati dari kita. Kemudian tantangan yang ketiga, area Gajah Mada Hayam Wuruk, 5,8 kilo ke area utara itu relatif sempit. Sehingga apa yang akan dilakukan? Yang dilakukan kita harus melakukan konstruksi lain dengan fase 1. Kalau fase 1 tunnelnya adalah kanan kiri, tapi begitu dari Harmoni menuju ke Mangga Besar itu tanahnya atas bawah. Sehingga kedalaman relatif 2 kali dibandingkan dengan fase 1. Ini apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah membangun satu diafragma wall di masing-masing tepi. Ini dalam rangka untuk menahan air. Kemudian yang kedua, mencegah getaran gedung pada saat kita melakukan tunneling. Nah, itu kira-kira. Kemudian yang berikutnya adalah lahan. Kenapa di underground juga lahan juga menjadi penting? Karena kita harus meletakkan entrance dan cooling tower dan ventilation tower yang harus keluar. Dan pengadaan lahan itu walaupun yang tidak terlalu luas, ini butuh effort di kita. Itu kira-kira beberapa tantangan, dan tantangan-tantangan lain saya kira masih banyak, tapi semuanya relatif bisa kita handle di MRT Jakarta. Berarti tantangannya tadi ada dari utilitas, lalu dari profil tanah masing-masing daerahnya juga berbeda, dan juga lahan. Kalau terkait dengan tantangan integrasi dengan transportasi umum lainnya, Pak Tuhiat, ini kan yang warga DKI Jakarta mau buka pintu rumah ini sudah bisa langsung mengakses transportasi umum, dan sekarang kita tahu MRT sudah terintegrasi dengan Transjakarta dan sejumlah transportasi umum lainnya. Nah, kalau hingga saat ini pembangunan fase 2 untuk integrasi dengan transportasi umum lain, ada tantangan kah? Tadi tantangannya saya tambahkan memang ada cagar budaya ya, yang memang terelakkan saya kira di situ. Khusus integrasi, MRT selalu di depan untuk menghimbau kepada pemerintah untuk dilakukan integrasi itu secepatnya. Ada 6 dimensi integrasi yang kita inginkan. Tapi 3 dari 6 ini adalah yang terpenting menurut saya. 1, integrasi manajemen. Integrasi transport publik tidak akan bisa terintegrasi dan sempurna jika manajemennya tidak dalam satu entitas. Mbak Puja tahu bagaimana di Tokyo, bagaimana di beberapa luar Singapura itu dikelola oleh satu unit entitas untuk mengintegrasikan semua transport publik. Kemudian yang kedua, yang kita inginkan adalah integrasi fisik. Ini memang tidak mudah, step by step, dan butuh waktu.
Contohnya bagaimana di CSW kita integrasikan dengan Transjakarta, di Duku Atas kita membangun jembatan, di beberapa tempat yang lain kita lakukan itu, dan MRT Jakarta akan bertindak sebagai backbone transportasinya di Kota Jakarta Selatan, Utara, Timur, Barat. Dan yang ketiga adalah payment system. Ini satu sebetulnya yang ini agak menarik. Ada 3 hal lagi, tapi ini sebetulnya masih relatif bisa kita katakan sunnah lah ya. Jadi yang 3 itu harusnya wajib. Tantangan kita adalah butuh komitmen pemerintah untuk bisa mengintegrasikan semua transport publik itu. Itu sebetulnya. Nah, terkait dengan tantangan komitmen pemerintah, ini kita sudah pemilu kemarin Pak, sudah sekarang jelang kepemimpinan baru. Apakah ada hal-hal tertentu yang menjadi potential threats atau tantangan untuk pembangunan MRT? MRT Jakarta sudah beroperasi 5 tahun dan sejak konstruksi kurang lebih sekitar 14 tahun yang lalu ya. Di situ ada pergantian kepemimpinan nasional ya pada saat MRT berlangsung. Kemudian sudah ada pergantian juga kepala daerah yang saya alami sekitar ada 6 gubernur. Tapi MRT tetap jalan. Karena memang kita berpedoman kepada platform kita, dasarnya juga peraturan daerah. Insya Allah MRT tetap berjalan dengan baik, ya. Dan siapapun pimpinannya itu pasti insya Allah akan mendukung MRT ini. Oke, baik. Berarti memang siapapun pemimpinnya, memang transportasi umum ini menjadi salah satu core utama ya dari MRT untuk mengintegrasikan agar warga DKI Jakarta, tidak hanya DKI Jakarta ya Pak ya, Jabodetabek bisa menggunakan transportasi umum. Baik, terakhir Pak Tuhiat, apakah ada kebijakan jelang Ramadan yang akan berbeda mungkin dari operasional MRT? Saya kira ada kebijakan-kebijakan itu, tapi sifatnya agak teknikal lah ya. Bagaimana berbuka, kita atur ya. Karena selama ini kan kita larang ini kan untuk makan dan minum di dalam kar. Nanti kita ada kebijakan itu setiap tahun juga kita lakukan, itu rutin. Saya kira itu tidak terlalu major ya. Tapi kebijakan itu kita akan lakukan demi untuk menghormati mereka yang melakukan ibadah bulan puasa. Tapi kalau perubahan jam operasional mungkin ada Pak? Saya kira insya Allah sama, tetap ya posisinya ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Tuhiat, Direktur Utama MRT Jakarta untuk waktu dan insight-nya hari ini. Bisa kita simpulkan ya bahwa pembangunan MRT fase 2 ini right on track dan akan beroperasional tahun 2027, dan kemudian integrasi, tadi ada integrasi manajemen, integrasi pembiayaan, dan juga integrasi infrastruktur fisik ini memang dibutuhkan agar integrasi transportasi umum bisa terwujud. Terima kasih Pak Tuhiat untuk waktunya bersama kami. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Pak Puja. Pemirsa Investor Market Today akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.